Lagi bersama saya, Pak Asfari. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 2 subtema 1. Sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nanti Pak Guru akan menyediakan sebuah cerita. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menjawab pertanyaan dari sebuah cerita. Selain itu, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat benda dan ciri-ciri benda. Selain itu, kita juga akan belajar tentang bagaimana melaporkan sebuah pengamatan. Jadi hari ini kita akan belajar itu ya. Oke, bagaimana, sudah penasaran? Oke, kalau sudah penasaran, yuk kita simak video berikut. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 2 subtema 1. Oke, hari ini kita akan belajar apa saja ya. Yang pertama, kita akan belajar membaca cerita dan menjawab pertanyaan sesuai cerita. Yang selanjutnya, membuat daftar benda yang memiliki kesamaan ciri-ciri dalam bentuk tabel. Yang selanjutnya, menyebutkan benda sesuai dengan ciri-ciri serta menuliskan makna kata dalam kalimat. Yang selanjutnya, mengamati sifat benda dalam percobaan serta membuat laporan hasil pengamatan. Yang selanjutnya adalah mengamati suatu benda, menemukan makna kata, serta membuat kalimat. Dan yang terakhir adalah membuat laporan pengamatan tentang ciri-ciri benda. Oke, Pak Guru punya cerita ya. Ceritanya adalah Nina dan Adi. Nina dan Adi sedang membuat pesawat, mainan pesawat dari kertas. Nah, Adi berkata, "Kak, pesawat buatanku sudah jadi, ayo kita ke halaman, Kak." Lalu Nina menjawab, "Ayo, sekarang coba terbangkan pesawatmu." Nah, pesawat Adi terbang. Lalu Adi berkata, "Wah, pesawatku terbang seperti pesawat sungguhan." Lalu Nina menjawab, "Iya Adi, itu karena bantuan angin." Nah, lalu Adi bertanya, "Angin dapat menerbangkan pesawatku, bagaimana dengan hujan, Kak?" Lalu Nina menjawab, "Kalau terkena air hujan, pesawatmu akan jatuh." Lalu Adi berkata, "Oh begitu, untung hari ini cerah, ayo kita main lagi, Kak." Lalu Nina menjawab, "Ayo." Nah, berdasarkan cerita tadi, Pak Guru ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Nina dan Adi membuat pesawat terbang dari kertas? Iya, jawabannya. Yang selanjutnya, apa yang disampaikan Adi kepada Nina tentang pesawat buatannya? Apa, ayo? Iya, betul. Pesawat milik Adi bisa terbang. Yang selanjutnya, apa yang disampaikan Nina kepada Adi tentang alasan pesawat Adi bisa terbang? Iya, pesawat milik Adi bisa terbang karena bantuan dari angin. Nah, setelah Nina bermain pesawat terbang dari kertas, lalu Nina bermain skipping. Nah, apa itu skipping? Pak Guru ada cerita. Nina sedang bermain skipping. Skipping disebut juga lompat tali. Alat yang digunakan untuk bermain skipping adalah tali. Skipping dapat dimainkan perorangan atau kelompok. Cara bermain skipping adalah memutarkan tali dengan menggunakan tangan dan melompatinya. Pastikan talinya tidak terinjak. Nah, Pak Guru ada pertanyaan lagi nih. Permainan apa yang diceritakan dalam teks? Iya, tentang bermain skipping. Yang selanjutnya, alat apa yang digunakan untuk bermain skipping? Ayo, apa? Coba ditebak. Iya, jawabannya tali. Selanjutnya,
Bagaimana cara memainkan skipping? Iya betul, memutarkan tali dengan menggunakan tangan dan melompatinya. Pastikan talinya tidak terinjak. Nah, selain tali, ternyata ada kaleng, kelereng, dan bola yang dapat digunakan untuk bermain. Nah, kaleng itu dapat digunakan untuk bermain apa? Iya, dapat digunakan untuk bermain lempar kaleng. Yang selanjutnya ada kelereng. Kelereng digunakan untuk bermain kelereng. Nah, seperti gambar yang ada di atas ini ya. Dan yang selanjutnya bola. Bola digunakan untuk bermain sepak bola. Nah, bisa anak-anak lihat ya di dalam gambar ini. Yang selanjutnya, nah, saat kalian bermain, pernahkah kalian memperhatikan baju teman kalian? Kalau pernah, apakah baju teman kalian itu kalau dipegang itu halus atau kasar? Iya, berbeda-beda, ada yang halus dan ada yang kasar. Nah, halus dan kasarnya baju itu namanya permukaan baju. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang permukaan dan bentuk suatu benda dan wujud suatu benda. Nah, permukaan adalah halus atau kasarnya benda. Nah, bentuk itu tetap dan tidak tetap. Dan wujud benda itu ada cair, padat, dan gas. Gimana, penasaran? Nah, tetap perhatikan video ini ya. Nah, Pak Guru ada gambar air yang dituangkan ke dalam gelas. Nah, coba ada beberapa pertanyaan. Permukaan gelas itu kira-kira apa? Permukaan gelas itu halus atau kasar? Iya, benar, halus. Yang selanjutnya, bentuk dari air itu tidak tetap. Kenapa kok bisa tidak tetap? Karena air saat dituangkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan berubah menjadi gelas. Nah, saat air masih berada di teko atau di gelas yang besar, maka bentuknya masih dalam bentuk gelas yang besar atau teko. Kalau air itu dituangkan ke dalam gelas yang berbentuk kotak, maka airnya akan berbentuk kotak. Nah, sekarang wujud air. Kira-kira apa ya wujud air itu? Iya, cair. Nah, yang selanjutnya Pak Guru punya gambar batu. Nah, batu saat diraba itu kira-kira permukaannya halus atau kasar ya? Kalau batunya seperti ini, iya betul, kasar. Nah, jadi batu seperti ini itu permukaannya kasar. Nah, yang selanjutnya, ketika batu sudah di lantai lalu dipindahkan ke atas piring, itu kira-kira bentuknya berubah enggak ya? Iya betul, tidak, bentuknya tidak berubah. Nah, yang selanjutnya, batu seperti ini kalau ditekan itu gimana? Iya, ditekan itu padat. Nah, ini yang namanya benda padat. Nah, yang selanjutnya ukuran tetap. Nah, walaupun batu ini itu dipindah-pindah, itu ukurannya tetap. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ada contoh laporan pengamatan. Nah, ini ada dua kegiatan. Yang pertama, menuangkan air minum ke dalam gelas seperti gambar tadi ya. Nah, itu airnya itu berubah bentuk mengikuti bentuk gelasnya. Nah, yang selanjutnya memindahkan batu dari tanah ke gelas atau ke piring. Nah, itu batunya tidak berubah bentuk walaupun dipindahkan. Nah, seperti itu. Sudah jelas kan? Iya, alhamdulillah. Pak Guru lanjutkan ya. Nah, yang selanjutnya ada gambar apa nih?
Iya, ini gambar balon, ada anak kecil lagi meniup balon. Nah, saat ditiup, balonnya akan menjadi lebih besar. Nah, itu karena diisi dengan angin atau udara. Nah, angin atau udara itu merupakan gas. Nah, yang selanjutnya ada gelembung. Nah, gelembung ketika ditiup itu akan terbang. Nah, kenapa kok bisa terbang? Karena diisi dengan udara atau gas. Nah, yang selanjutnya ada balon. Nah, ketika kalian punya balon dan ujungnya ini lepas, biasanya akan terbang. Kenapa bisa terbang? Karena di dalamnya ada udara. Oke, jelas ya. Udara itu dapat menempati ruangan. Nah, ketika udara diisikan ke dalam balon, maka udaranya akan berada di dalam balon. Ketika udaranya diisikan ke gelembung, maka udaranya juga akan masuk gelembung. Nah, yang selanjutnya udara itu menyebar ke segala arah. Nah, jadi ada di berbagai tempat, memenuhi tempat. Ketika ditempatkan di balon, maka akan memenuhi balon itu. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya Pak Guru ada beberapa kata nih. Yang pertama gelembung, udara, terbang, dan meluncur. Ayo kita cocokkan. Ya betul, gelembung itu merupakan bola air yang berisi udara. Yang selanjutnya udara. Udara itu campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan berbau. Sekarang terbang. Terbang itu apa ya? Iya betul, terbang itu melayang di udara. Yang selanjutnya meluncur. Meluncur itu apa ya? Iya betul, meluncur itu bergerak cepat. Nah, Pak Guru ada kata nih, ada kata gelembung. Ayo kita coba terapkan atau kita buat kalimat dengan kata gelembung. Nah, Pak Guru ada contoh ini. Andi meniup gelembung kemudian terbang tinggi. Nah, kalian bisa mencobanya sendiri ya. Nah, Pak Guru ringkaskan. Ada wujud benda. Wujud benda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama benda cair. Nah, Pak Guru ringkaskan Pak Guru ringkaskan wujud benda. Nah, wujud benda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama benda cair, benda padat, dan benda gas. Nah, benda cair itu bagaimana ya ciri-cirinya? Yang pertama, bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Yang selanjutnya, bentuknya menyesuaikan wadahnya. Ketika ditempatkan ke dalam piring, maka benda cair itu akan berbentuk piring. Ketika ditempatkan ke dalam gelas, maka akan berbentuk gelas. Nah, yang selanjutnya, jumlah benda cair itu tetap, walaupun dipindah kemana-mana, itu jumlahnya tetap. Yang selanjutnya, ciri-ciri benda padat. Benda padat itu bentuknya padat dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Ketika dipindahkan ke dalam piring, itu bentuknya tidak berubah. Ketika dipindahkan ke dalam gelas, juga tidak berubah. Yang selanjutnya memiliki jumlah yang tetap. Oke, mudah ya. Oke, Pak Guru lanjutkan. Ciri-ciri benda gas. Yang pertama, udara atau gas dapat menempati ruangan. Udara menyebar ke segala tempat atau ke segala arah. Seperti itu ya. Oke, ini Pak Guru ada contoh lain dari wujud benda-benda yang sudah Pak Guru jelaskan di atas. Contoh lain, benda cair itu ada susu. Nah, susu itu merupakan benda cair. Susu itu juga dapat berubah bentuk saat dipindahkan ke dalam gelas. Selain susu apa lagi? Iya betul, ada air laut. Terus mungkin kalau kalian pernah minum kopi, mungkin kopi, atau mungkin ayah kalian suka minum kopi. Nah, itu merupakan benda cair. Nah, yang selanjutnya benda padat itu benda yang padat, yang kalau disentuh itu padat. Nah, contohnya adalah kursi. Kursi itu benda padat.
permukaannya halus. Selain kursi apalagi ya? Selain kursi dan batu, ada meja, ada dinding, ada besi, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah bola yang berisi udara. Nah, di dalamnya ini ada udara atau angin. Nah, itu merupakan gas. Nah, seperti itu ya. Bagaimana? Mudah kan? Nah, dari Pak Guru cukup seperti itu ya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap beribadah, jangan lupa bantu orang tua, dan tetap semangat. Dari Pak Asfari cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.